Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pituah Guru, kembali saya menyajikan kepada sobat semua sebuah kisah pemuda di zaman dahulu yang sangat menggugah iman kita. Kisah ini diceritakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Mari kita langsung dengarkan kisahnya. Sebelumnya, agar channel ini terus berkembang, maka silakan like, share, subscribe, dan komennya. Tonton juga video ini sampai tuntas agar sobat tidak salah paham. Dari Suhaib, Rasulullah SAW bersabda, pada zaman dahulu ada seorang raja memiliki seorang tukang sihir, dan di saat tukang sihir itu menginjak usia lanjut, ia menasehati sang raja supaya mempersiapkan penggantinya sewaktu-waktu ia mati. Oleh karena itu, carilah seorang pemuda yang dapat dididik menjadi tukang sihir. Alkisah, sesudah melacak ke berbagai daerah, raja menemukan seorang pemuda yang perkiraannya dapat dididik menjadi pengganti tukang sihir yang sudah lanjut usia itu. Maka, mulailah pemuda itu belajar sihir sesuai atau menurut waktu-waktu tertentu di rumah tukang sihir. Dan secara kebetulan, jalan yang dilewati pemuda itu dari rumahnya ke tempat tukang sihir terdapat seorang ulama yang selalu mengajar agama secara aktif di rumahnya. Alkisah, lama-kelamaan tertariklah pemuda itu mendengarkan ajaran yang disampaikan ulama itu. Ia merasa simpati dan puas terhadapnya sehingga datangnya ke tempat tukang sihir menjadi terlambat. Maka setiap itu pula ia mendapat hukuman atau dipukul tukang sihir. Dan hal itu disampaikan kepada ulama tersebut. Ia diberi nasihat oleh sang ulama. Katanya, jika kau takut dihukum tukang sihir, jelaskan kepadanya bahwa kau masih disuruh ibumu. Dan jika kau terlambat pulang ke rumah, jelaskan kepada ibumu bahwa kau masih diberi pelajaran oleh tukang sihir. Maka dengan petunjuk ulama itu, ia dapat belajar sihir dengan baik. Maksudnya tidak dihukum baik oleh tukang sihir atau ibunya sendiri. Pada suatu hari, ketika ia berjalan, tiba-tiba di tengah jalan ada seekor hewan besar yang mengakibatkan lalu lintas masyarakat di daerah itu terganggu. Jalan menjadi macet karena orang-orang takut. Lalu pemuda itu berkata, pada hari ini aku ingin tahu pasti apakah tukang sihir itu yang lebih baik pelajarannya ataukah pelajaran agama dari ulama itu. Kemudian diambilnya sebuah batu seraya berkata, "Ya Allah, jika pelajaran dari ulama itu lebih baik daripada pelajaran tukang sihir ini, maka tewaskanlah hewan yang buas ini supaya masyarakat merasa aman lalu lintas di jalan ini." Dilemparlah batu itu pada tubuh hewan buas dan tewaslah ia sehingga lalu lintas masyarakat pulih aman lagi. Lalu kejadian itu dilaporkan kepada ulama dan dijawab oleh sang ulama, "Sekarang kau lebih hebat daripada aku. Ingatlah, kau akan mendapat cobaan. Maka di saat itu sekali-kali jangan kau sebut namaku." Kisah pemuda itu diberi karunia oleh Allah hingga dapat mengobati, menyembuhkan aneka macam penyakit yang sulit sembuhnya seperti buta mata, penyakit belang, dan penyakit-penyakit sulit lainnya. Sehingga tersiarlah berita seorang pemuda yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit ini ke seluruh pelosok kerajaan. Di istana kerajaan ada seorang kawan raja menderita sakit mata hingga buta. Ikhtiar telah dilakukan ke dokter mana saja, tetapi tidak seorang pun yang dapat menyembuhkan. Akhirnya dibawa kepada pemuda itu, dan dibawanya pula hadiah tiada terhingga banyaknya. Katanya, kalau kau dapat menyembuhkan penyakitku ini, maka semua barang yang kuhimpun ini aku hadiahkan kepadamu. Jawabnya, aku tidak mampu menyembuhkan penyakitmu, karena yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kau beriman kepadanya, aku akan berusaha dengan memanjatkan doa kepadanya. Lalu dia menyembuhkan kamu. Alkisah, ia segera beriman dan berdoalah pemuda itu. Maka saat itu juga ia dapat melihat, padahal matanya semula adalah buta. Kemudian kembalilah ia ke istana raja, dan takjublah raja itu menyaksikan kawannya sudah dapat melihat. Raja bertanya, "Siapa yang dapat menyembuhkan penyakitmu?" Jawabnya, "Tuhanku." "Adakah Tuhan bagimu selain aku?" Jawabnya, "Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Marahlah raja itu
Karena marahnya, segera ia disiksa, dan raja menyuruh supaya ia mau kembali pada agama rajanya semula. Namun ia tetap beriman kepada Allah, dan raja semakin memuncak marahnya. Dengan tiada hentinya ia dianiaya, sehingga ia menunjukkan pemuda yang menyembuhkan penyakitnya itu. Alkisah, pemuda itu dipanggil dan ditanya oleh sang raja, "Anakku, hebat sekali pelajaran sihirmu itu, hingga mampu menyembuhkan penyakit buta dan penyakit belang." Jawabnya, "Sungguh, aku tiada kemampuan menyembuhkan penyakit apapun, kecuali Allah lah yang menyembuhkannya." Lalu ia disiksa pula oleh sang raja, sehingga dengan berat hati, ia menunjukkan gurunya, yaitu seorang ulama. Alkisah, ulama itu dipanggil dan disuruhkan supaya murtad atas agamanya. Namun, karena ia tetap menolak seruan sang raja, akhirnya ia dibelah tubuhnya dengan gergaji menjadi dua, tewaslah ulama itu. Selanjutnya kawan raja itu pun disuruhkan lagi supaya murtad atas agamanya. Namun, karena ia tetap bersikeras, maka dibunuhlah ia dengan cara yang diperlakukan terhadap ulama itu. Kemudian disuruhkan pula kepada sang pemuda supaya murtad atas agamanya. Namun ia tetap menolaknya. Lalu raja mengerahkan pasukan tentara militan supaya membawa pemuda itu ke atas sebuah bukit. Maka dari atas bukit yang tinggi, pemuda itu akan dilemparkan jika tidak mau murtad atas agamanya. Sesampainya di atas sebuah bukit, berdoalah pemuda itu, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari penganiayaan mereka sesuai kehendak-Mu." Maka dengan kekuasaan Allah, bukit itu bergerak dan berjatuhan tentara militan sang raja yang ditugaskan menewaskan pemuda itu. Lalu kembalilah pemuda itu menghadap sang raja. Ditanyakan kepadanya, "Kemanakah pasukan tentara militan yang membawamu?" Jawabnya, "Allah telah menyelamatkan aku dari penganiayaan mereka." Kemudian raja menugaskan angkatan lautnya supaya membawa pemuda itu ke tengah samudra dengan sebuah kapal laut. Maka dari atas kapal itu akan dibinasakan dan dilemparkan ke dasar lautan luas jika pemuda itu tetap menolak ajakan sang raja. Namun sesampainya di tengah-tengah samudra luas, pemuda itu memanjatkan doa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari penganiayaan mereka sekehendak-Mu." Maka dengan iradat dan kekuasaan Allah, tenggelamlah kapal laut berikut pasukan angkatan laut raja itu. Lalu kembalilah pemuda itu menghadap sang raja. Ditanyakan kepadanya, "Kemanakah armada angkatan laut yang membawamu itu?" Jawabnya, "Allah lah yang menyelamatkan aku dari penganiayaan mereka." Kata pemuda itu, "Hai sang raja, sia-sialah usahamu, karena kau tidak mungkin bisa membunuhku kecuali jika kau mau mendengar nasihatku." Jawabnya, "Apakah nasihatmu, hai pemuda?" Jawab pemuda itu, "Kerahkan seluruh rakyatmu supaya berkumpul di suatu lapangan luas dan terbuka. Lalu gantunglah aku di sebuah tiang, dan ambillah anak panahku dari tempatnya, letakkan pada busurnya, kemudian lepaskanlah ke arah tubuhku." Seraya mengucapkan, "Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Maka jika kau laksanakan yang satu ini, pasti kau dapat menewaskan aku." Alkisah, raja itu segera melaksanakan apa yang telah dinasihatkan oleh sang pemuda tadi. Sesudah anak panah diletakkan pada busurnya dengan disaksikan oleh seluruh rakyat dari segenap penjuru kerajaan. Lalu dilepaskanlah ke arah pemuda yang sudah digantung pada sebuah tiang dengan ucapan, dengan menyebut asma Tuhan pemuda ini. Dikeluarkan dari mulut sang raja yang disaksikan oleh seluruh rakyatnya, tepat mengenai pelipis pemuda itu, dan ia memegang lukanya itu hingga meninggal dunia. Maka seluruh rakyat menyaksikan peristiwa ini, secara bersama-sama menyatakan beriman kepada Allah, Tuhannya pemuda ini. Kemudian setelah raja itu mendengar pernyataan imam dari seluruh rakyatnya kepada Allah, Tuhannya pemuda itu, maka semua aparat kerajaan ditugaskan supaya memulihkan kepercayaan rakyat terhadap agama mereka yang semula, yakni dengan menggali parit di setiap persimpangan jalan dan mengisinya dengan api yang besar yang menyala-nyala. Lalu setiap orang yang lewat dijerumuskan dalam parit yang berisi api itu, jika menolak seruan sang raja. Alkisah, segenap aparat pemerintah kerajaan melaksanakan tugasnya dengan disiplin tanpa memandang bulu dan jenis, priakah atau wanita. Hingga tibalah saatnya seorang wanita yang membawa anak bayinya. Ia disuruh pula supaya murtad atas agamanya, tetapi ia menolak, dan ketika itu ia bersama bayinya akan dijerumuskan ke dalam parit yang apinya menyala-nyala. Tiba-tiba wanita itu tidak sampai hati memandang bayinya yang belum berdosa.
ia menjadi ragu. Tetapi akhirnya bayi itu mendesak. Katanya, "Hai ibu, bersabarlah. Sungguh, ibu berada di atas agama yang benar." Sobat Pituah Guru, adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang sudah disampaikan tadi. Pertama, keimanan kepada Allah adalah kekuatan terbesar yang tidak dapat dihancurkan oleh ancaman atau kekuasaan manusia. Kedua, kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian adalah bukti nyata keimanan sejati. Ketiga, pengorbanan demi kebenaran dapat menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Semoga semua kita mendapatkan kekokohan iman seperti pemuda itu, sampai kelak kita pasti kembali ke hadiratnya.